Balai Harta Peninggalan, Bapak Ibu ya. Bukan dibuka di kantor lawyer, disaksikan ahli waris, tapi dibuka di Balai Harta Peninggalan. Nah, maka notarislah yang bertanggung semua akibat hukumnya. Harusnya yang buka bukan notaris, tapi BHP. Izinkan saya, Rani Dwi Septria SHMKN, dan rekan saya, Afisena Galang Muhammad SHMKN, yang akan memandu acara ini hingga selesai. Seminar ini diinisiasi oleh Pengwil Jawa Barat dan Pengda Kota Cirebon Ikatan Notaris Indonesia, diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, profesionalisme, dan kualitas notaris dalam menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan nilai-nilai keadilan yang bermartabat. Tapi di sini juga mengutip pesan dari Ali bin Abi Thalib ya. Tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tidak ada keadaan yang menyedihkan daripada kebodohan, dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Jadi betapa ilmu itu sebagai warisan yang tidak ternilai dan tidak ada batasan untuk mencari ilmu. Seperti halnya pada hari ini, 299 peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersiap untuk belajar bersama di forum dengan semangat. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan para narasumber kita pada hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang baik pada setiap momennya. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi diperlukan untuk terjalinnya sinergi demi terjaminnya pelayanan dan kepastian hukum, yang salah satunya adalah dengan Balai Harta Peninggalan. Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kewenangan dan peran strategis BHP, terwujudnya sinergi dan kerjasama yang lebih erat antara BHP dan notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang hukum perdata. Tadi saya ngobrol dengan Pak Amin, ini baru pengantar Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih baru prolog sebenarnya materi hari ini. Banyak sekali tadi kita diskusikan tentang hukum formilnya, tentang hukum perdata, tentang hukum pewarisan, tentang wasiat. Nah, ini menjadi PR kita bersama ke depan untuk lebih memperdalam lagi ya. Dan tentunya Pak Amin di sini selaku dari pihak pemerintah, regulator, ingin menyampaikan tentang regulasi. Dan ternyata regulasi itu ada satu ketentuan kewajiban kita yang harus kita pahami karena kita bicara tentang kepastian hukum. Jadi tidak serta-merta notaris itu begitu saja percaya kepada masyarakat. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi bersama. Saya mau menggarisbawahi tugas pokok fungsi
balai harta peninggalan adalah mewakili dan mengurus orang dan atau badan hukum berdasarkan hukum ya, karena hukum dan atau putusan pengadilan yang juga untuk pada perundang-undangan yang berlaku. Nah, tidak terlepas balai harta peninggalan itu esensinya adalah dari pluralisme hukum Indonesia yang saya coba kutip masih berlakunya Statblad ya 1917 112 itu mengenai ketentuan hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan Tionghoa ya Pak. Yang kedua adalah Statblad 1924 5556 ketentuan perdata dan hukum dagang bagi timur asing selain Tionghoa, dan tentunya mengenai buku 1 dan buku 2 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya terutama terkait dengan kepahitan tentunya di pasal di Undang-Undang 37 tahun 2004 dan terakhir mungkin berkaitan dengan Undang-Undang 6 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, terkait dengan kurator di Indonesia ini ada 5 wilayah, yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Nah, ketika ada akta wasiat tertutup atau rahasia itu dibukanya di Balai Harta Peninggalan, Bapak Ibu ya, bukan dibuka di kantor lawyer disaksikan ahli waris, tapi dibuka di Balai Harta Peninggalan. Rahasia ini dengan disaksikan oleh Bapak Kakanwil. Jadi yang sebelah kanan saya adalah Pak Kakanwil Kumham DKI, Pak Baroto. Beliau baru menjabat 1 bulan dan alhamdulillah, karena ini jarang-jarang Pak Dodi ya, Bu Yulia, ini jarang-jarang untuk pembukaan wasiat rahasia ini. Saya selama di BHP itu alhamdulillah sudah 10 kali membuka wasiat, yang salah satunya adalah wasiat Bapak Tanri Abeng. Bapak Tanri Abeng bikin wasiat Pak. Nah, ini juga fenomena, ini juga sentimental buat saya. Karena kalau Bapak Ibu lihat ada yang pakai jaket hitam di sebelah kiri saya, itu adalah kawan SMA saya Bapak Ibu. Ternyata itu wasiat dari ibunya. Yang alhamdulillah banyak Pak hartanya Pak. Rumah di Pondok Indah 2. Tabungan di Indonesia itu ada sekitar 8 account dari BNI, Mandiri. Nah, kemudian di Swiss ada, di Singapura ada, DBS sama UOB. Memang orang kaya Bapak Ibu. Terus apakah BHP menerima? Tidak. Karena yang kita terima adalah pendaftaran wasiat terbuka, bukan wasiat tertutup yang sudah dibuka. Nah, maka notarislah yang bertanggung semua akibat hukumnya. Harusnya yang buka bukan notaris tapi BHP dengan wasiat yang tertutup. Oke, lanjut. Nah, ini banyak persepsi gitu, bener banget sih ya Bu. Terkadang kita buat tapi kita nggak tahu fondasi dasarnya gitu. Akhirnya semua kembali ke kita. Disalahin siapa? Kita, notarisnya. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Nah, tadi udah sampaikan ada pendapat para ahli atau bahwa bagaimana dengan sifatnya kebenaran yang sifatnya absolut, teori gitu ya. Dikatakan bahwa teori yang sifatnya absolut itu adalah bahkan dikatakan putusan pengadilan yang inkrah. Ya, kalau tadi dikatakan ketahuan saja tidak kebenaran tidak absolut. Ya, nah oleh karena itulah kadang-kadang kita juga membuat keterangan waris ini kalau misalnya kalau para pihak yang memberikan keterangan yang salah, memberikan dokumen yang salah, tentu akibatnya keterangan waris kita juga salah. Gitu kan? Oleh karenanya lah, maka di dalam akta pun kadang kita sebutkan berdasar kepada surat-surat itu sebaiknya demikian. Berdasar surat-surat yang diberikan kepada notaris dan dengan keyakinan dianggap diyakini notaris. Berarti diyakini notaris belum tentu kebenaran tadi kan dari surat-surat, kemudian dan diyakini oleh notaris berdasarkan keyakinan dan keilmuannya. Itulah kalimat di dalam keterangan waris itu. Akta kewarisan sesuai pasal 3 huruf C Permen nomor 7 tahun 2001. Nah, di sini kita diwajibkan untuk melihat dahulu apakah ahli waris. Jadi ceritanya kita tidak tahu kalau ahli waris ini apakah sudah ada wasiat orang tuanya kepada anak-anaknya atau belum.
kita diwajibkan untuk melihat di BHP. Nah, ketika kita melihat di BHP itu ada voucher yang harus dibeli, Pak. Warga keturunan Timur Tengah atau bisa singkatnya kita sebut warga keturunan Arab ya, itu mau melakukan turun waris ke BPN, tetapi dari BPN ini ditolak dan harus mengajukan permohonan disertai dengan surat keterangan dari BHP bahwa warga negara ini adalah warga negara Indonesia. Padahal klien ini hanya keturunan Arab saja, tapi lahir di Indonesia, seperti itu Pak. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar bahwa sekarang warga keturunan Timur Tengah ataupun Tionghoa itu tetap harus mengajukan permohonan ke BHP agar dia dapat melakukan turun waris, atau sebenarnya memang sudah tidak perlu seperti itu? Halo, perkenalkan nama saya Joy Prananta Barus. Saya berasal dari kota Jakarta, peserta ALB. Mengenai acara ini, acaranya berjalan dengan sukses, rapi, dan materi-materinya sangat bagus. Saya sedang berada di kota Cirebon. Cirebon menyelenggarakan acara ini sangat bagus. Cirebon oke. Perkenalkan, nama saya Albi Sipada, ALB dari Cirebon. Mengikuti acara ini sangat-sangat seru dan bermanfaat agar kedepannya menjadi notaris yang lebih baik lagi. Mengenai PHP sendiri menurut saya baru sih, karena masih terbilang baru mengikuti acara ini tuh. Tapi lumayan bagus. Baik, perkenalkan, nama saya Randy Pratama, ALB dari Kota Madiun, Jawa Timur. Saya tertarik mengikuti kegiatan pada pagi hari ini sampai sore karena dari narasumber sendiri dari BHP yang mana ilmunya sangat bermanfaat untuk saya pribadi atau mungkin rekan saya Albi yang dari Cirebon. Kebetulan kita berdua memang